Gue pertama kali ke luar negeri, ke Prancis, wush. Jadi bukan kayak majalah-majalah hidayah gitu, beda ya? Beda. Ini lebih gor. Suruh nyetor 20 lukisan seminggu. Bosas jazz juga bisa. Yoi dong. Paling seru sih. Kayak dari masa kelam terus kayak menemukan sedikit harapan tuh yang paling seru menurut gue. Yes. Iya sih. Tapi gue juga sekarang seni rupa jadinya ngerjain buat musik gue aja gitu. Baru nyambung pas gue udah mulai tertarik gitu. Murid tuh juga bisa kontribusi apa ya, pemikiran gitu di kelas. masih salam dulu kan ke guys. Yo. Pak. Mantep ya. Mantep. Seru, Setnya mantep ya. obrolannya seru. Nggak, Vira, Udah ngelain lampu. gue mau nanya sama lu, pendapat lu kalau cowok pakai baju pink apa? Kayak kaos pink. Biasa aja sih. Nggak apa-apa ya? Kamu lo nggak nggak terganggu dengan itu ya? Enggak sih. Menurut gue cowok yang berani memakai atribut-atribut yang terlihat feminin tuh justru cowok banget gitu. Wih. Jadi dia udah nggak peduli gitu. Ini udah di atas Atau cowok mungkin banget sih, sebaliknya. iya. Jadi antara dua itu. Kalau ada frase cowok banget dia di atasnya, bengis. Lu gawat lu, friend. Opening aja udah main siram-siraman kok. Ini selalu ada ambulan di sini, friend ya. Gue liat konten yang Emang lain udah ada gua- MRT lewat, kok kita nggak ada nih. Ambulan dapat jatahnya. Suara doang nih, Fir. Ya, akhirnya kita bisa kopi darat dengan Vira Talisa. Yes. Selamat bertemu Vira. Malah salam kenal. Jadi jauh-jauh hari yang lalu Jimmy ngasih tahu, "Woi, kapan-kapan kita ngomong sama Vira Talisa lah." Gua kan termasuk orang yang Miring. bukan miring, jadi agak suka bertanya-tanya, Vira Talisa siapa tuh, Jim? Wah, penyanyi bawa Jimmy udah. Wih. Udah gitu ada foto lu berdua tuh. Wah, udah nih ngobrol, udah bagus. Oke nih. Gua googling. Enak-enak juga nih lagunya nih. Masih. Kayak, oke friend. Soalnya Malau lagunya lawas-lawas mulu. Cocok berarti. Iya, cocok. Cocok. Makanya. Nah ini lagunya modelnya begitu-begitu, ya pas lah nih gue bilang. Apalagi pas gue ngeliat video klip lo yang Primavera. Waktu pertama kali keluar gue lihat, cakep nih. Cuma gue nggak lihat detailnya, ngotot. Pas gue baru kemarin habis ngobrol sama lo, baru gue buka, lah ini mau bikin sendiri. Gue baru tahu loh. Jadi pas gue 6 bulan bikinnya. 6 bulan bikin video itu. Dengan jeda mikir ide gitu. Jadi nggak difokusin banget. Oh, nggak kejar target. Iya. Tapi itu rilis sesuai. Jadi waktu single keluar itu udah ada Udah, videonya. udah. Oh, justru lama ya ada jedanya. Kayaknya ada jeda 6 bulan hampir setahun deh. Wah, ternyata Gue ada udah lupa sih. Iya. justru ada nilai kespontanannya ya. Kalau ini kan biasanya kan udah harus kelar segini segini gitu. Emang berapa framing itu? Kayaknya kemarin juga sempat ditanya Bang Jimmy, gue juga jadi ngitung berapa ya, kayak ada 200-an lebih sih. 200 Iya. lukisan kan itu Iya, bukan lukisan. gambar itu. Iya, gitu. Cuman itu kan ada yang background, ada yang objeknya kan. Jadi gue bikin beberapa background, misalkan oh ini ada yang di pantai, ada yang di rumah, ada yang di mana. Gue gerakin aja objeknya gitu. Jadi ada beberapa yang apa ya, nggak terlalu membuang-buang si kertasnya juga. Oh, prosesnya menarik nih Prosesnya cuman. lumayan sih. Itu Gila. lebih tepatnya nyari repot sih gue kayaknya. Soalnya kan sebenarnya bisa aja gambar pakai apa yang digital lah gitu. Iya, Cuman gue tuh wah, suka beres ya. Iya, gue suka teksturnya gitu, tekstur akriliknya tuh. Bener. Terus jadi pas lo lihat di layar tuh kayak ada tekstur gitu, kayak ada cacat-cacatnya tuh gue suka. Itu yang nggak bisa didapat di Iya. digital ya. Bener. Dan lebih Malah ngerepotin digital bikin kayak begitu, Bang. Oh iya bener. Cakep emang. Woi, kita udah langsung ke tajam masalah Primavera tuh, friend. Intro, friend. Iya, Karena kan kita ketertarikannya belum ada. pertama itu. Oke, tapi udah abisin dulu Primavera, Jim ya. Gua sempet ngintip.
Yang gue suka pemilihan angle-nya Jim di lagu itu. Primavera. Flat, top light. Jadi emang peristiwanya berjalan begitu aja. Tetap. Pada akhirnya ceritanya bergulir lagi. Seperti anak kecil melihat pagi sampai ke malam. Dan perubahan cuacanya dibikin jelas, makanya Seneng gue dengernya. Soalnya bikinnya kalau- niatnya emang gitu. Jadi gue pengen albumnya tuh kayak baru bangun, terus ya baru bangun kita pengen buka jendela apa gitu, pengennya udaranya enak, terus ya udah apa menjalani hari gitu, terus ntar pulang sore-sore gitu di mobil kan enak gitu. Emang gue bikin albumnya gitu kayak Oh, gitu? lagi menjalani hari aja gitu. Nah lagu-lagunya tuh kayak emang gue niatnya tuh ke situ, kayak gue seneng dengerin kayak gitu. Tajam deh kalau kayak gini-ginian, Fer. Emang gitu dia. kagak, friend. Kan biasa paling gampang kan kelihatan, Ji. Warna terang, warna gelap, intensitasnya begitu, makin paten, makin mateng warna endingnya, Jim. Dan makin raw hitungannya. Itu pure sendirian gitu tuh ya. Terima kasih. 6 bulan. Oh si ininya ya si Ya, videonya. pembuatan gitu ya. Itu gue sendirian full, bener-bener dari ngelukisnya, terus scan-nya, ngeditnya juga gue sendiri. Wah, semuanya sendirian tuh. Sendiri, makanya lama. Kayaknya tapi kalau misalkan di apa ya, di press gitu, yang fokusnya bener-bener ngerjainnya kayaknya paling 2 bulan sih. Oh. Jadi kayak 4 bulan sisanya tuh mikir, jadi kayak aduh abis ini kemana ya, tapi nggak difokusin gitu. Enaknya solo gitu ya, nggak ada yang gonggong-gonggong ini ibaratnya. Ya, solo Kapan nih? enak. Iya. Kapan sih? Aduh. Yang gonggong diri sendiri sih. Cuman kalau gue lihat dari gambarnya, emang aroma udara Prancis ya itu kayaknya ya. Iya mungkin ya, secara nggak sadar ya Terus warnanya warnanya. warna-warna Eropa aja, Warna kalau Eropa. lukisan-lukisan Eropa rasanya. Ya mungkin emang lo kebanyakan ngeliat yang ini kelabu-kelabu kali, Fred. Jadi Kayak lagunya. mungkin bisa jadi emang keinginan emang lagi ini viranya mungkin. Gue emang seneng sih warna-warna itu. Kalau ini lagunya tentang apa sih, Fir? Kalau boleh tahu, Fir? Primavera tuh kan artinya musim semi kalau bahasa Itali. Hmm. Sebenarnya gue tuh bikin lagu itu waktu balik kan ke sini kan, gue sempat tinggal di Prancis 5 tahun, terus waktu balik tuh kayaknya apa ya, gue mengalami fase shock. Jadi pas pindah ke sana culture shock, pas pulang culture shock lagi. Karena gue udah terbiasa Adaptasi nyantai di lagi. sana tuh hidupnya lumayan apa ya? Kayak orang Prancis tuh dia kerja untuk hidup gitu. Kalau di sini menurut gue tuh kebalikannya, jadi orang tuh kerja. Nah gue mindsetnya tuh masih yang kayak pokoknya Sabtu Minggu nggak boleh diganggu, terus tuh kerja sampai segini, abis itu nggak boleh deh kayak malam-malam diganggu kerjaan gitu. Sedangkan pas gue balik sini tuh gila beda banget budayanya tuh. Pressure-nya jadi ada ya. Orang tuh kayaknya ngejar banget apa gitu, banyak yang dikejar gitu. Terus gue lumayan stres, terus macet segala macam kan. Gue selama di sana gue sepedahan, naik bus. Terus pas balik tuh aduh pusing banget gitu. Jadi gue nulis lagu-lagu yang istilahnya lari dari kenyataan gitu. Gue bikin lagu-lagu yang pantai-pantai. Terus yang ngingetin gue saat-saat gue di sana yang kayak aduh relax apa gitu. Sebenarnya itu, tapi waktu gue dudukin gitu ya si album ini, gue pengen apa ya, ada yang lebih apa personal gitu. Dan menurut gue untuk pindah ke sini tuh ada penyesuaian, terus ya kayak apa ya, kayak fase gitu. Misalkan awalnya tuh susah gitu, tapi pelan-pelan gue menemukan si apa ya, kayak gue juga bangun keluarga di sini, ada teman-teman musisi gitu, bukan bangun keluarga menikah. Maksudnya belum dong bangun, jadinya? belum. Bangun keluarga, teman-teman musisi apa segala macam. Gue mulai menemukan titik terang lah gitu di sini. Akhirnya gue bisa nyantai juga nih hidup di sini. Terus akhirnya gue ibaratkan si Primavera ini tuh ya musim semi di hidup gue gitu. Dari sebelumnya musim dingin gitu, kayak aduh pusing, stres. Terus akhirnya pas gue bikin album ini
di momen gue udah menemukan titik terang gitu, udah mulai enjoy, udah mulai terbiasa. Terus ya udah akhirnya gue bikin si album Primavera, musim semi, dimana ada harapan baru tumbuh gitu. Dan menurut gue itu paling seru sih, kayak dari masa kelam terus kayak menemukan sedikit harapan tuh yang paling seru menurut gue. Lu berangkat kalau boleh kita tahu. Gitu. Iya. Makanya. 5 tahun ya. Jadi waktu berangkat ke sana lu emang lagi kondisinya lagi usia berapa itu ya? Lagi gimana-gimananya tuh ya di Jakarta Itu waktu itu? 2012 umur berapa ya? Sekarang gue 27. 18 ya. Baru-baru lulus SMA banget ya? Jadi Gue gap year setahun di sini belajar bahasa. Terus berangkat ke sana setahun lagi ngambil bahasa. oh di sana belajar dulu Iya, bahasa. di sana setahun bahasa, terus 3 tahun kuliah, terus tahun terakhir gue magang, terus liburan sama rekaman. Oh rekaman tuh di 5 tahun terakhir. Wah. Banyak banget lo kejadian di Prancis gitu ya? Kalau gitu ya. Lumayan makanya. Kayak berat juga pas pindah kan. Kayak aduh harus mulai lagi dari awal segala Wah. macam. Oke. Kenapa lu kesini lagi kalau memberatkan? Visanya habis. Kenapa visanya habis? Terus mau kuliah lagi gue masih bingung, S2 mau lanjut apa ya? Kan gue ngambil seni kan waktu itu. Cuman gue kayaknya udah cukup gitu untuk seni, kayaknya gue pengen explore sendiri gitu kan. Daripada kuliah lagi gitu. Terus kayak aduh rada-rada pengen ngambil bisnis, tapi ngapain ya ngambil bisnis di Prancis, ntar takutnya beda gitu. Jadi udah deh pulang dulu gitu kan. Terus kalau mau langsung kerja juga saingannya susah kan sama orang-orang sana kan. Gitu. Oke, menarik nih. Boleh. Terima kasih. Wah ini dia nih. Jadi ibaratnya ketika lu masih Primavera, belia lah kita sebut. Enak loh penyebutan, gue baru tahu kalau artinya itu ternyata. Dulu ada PSS di gym namanya Primavera. Uang Vespa Goat Primavera. Iya benar. Gue juga baru tahu tuh. Udah gitu ada klub gua bola. kira, wah ini junior artinya. Wah, ini PSSI masih mentahan nih. Nggak taunya maksudnya belia ya. Iya. Artinya musim Musim semi. semi, ya. Woi, pengen mekar lah ibaratnya kan. Iya. Gila nih ketika dia kan usia belia nyampe ke Prancis. Terus lo ini kan jadinya kan, langsung ada adaptasi lagi kan waktu itu kan. Shocknya seperti apa sih ketika lo terbiasa dengan Jakarta yang serba cepet juga nggak juga ya gitu ya. Lumayan sih tapi kalau Sikut-sikutannya aja cuman nah ya. itu. Pas di sana sih gue kendala pertama bahasa sih pasti nggak apa ya. Walaupun gue udah les setahun lebih di sini, pas nyampe sana tetap gue beli kebab tuh nggak ngerti orang ngomong apa. CCF berarti ya. CCF dulu. Sekarang udah ganti nama Ivi. Oh gitu. Iya. Dulu kita taunya Udah CCF. CCF. Gue juga dulu masih CCF. Gitu. Jadi udah Bahasa. sempet di CCF. Setahun tetap di sana. Di sana gue ngambil Belajar lagi lagi. bahasa. Emang Ya, bahasa keseharian. Prancis emang Susah terlalu banget. rajin. Gue tuh Penyebutannya gak bohong sesuai, gue coba. udah masuk kuliah aja gue masih bawa ini, maksudnya HP untuk rekam. Jadi kelas tuh gue rekam. Mencoba menyerap tapi di rumah gue dengerin lagi. Jadi gue nggak ada. Dua kali kerja Iya, jadi gue dong nggak lo. ada. Tapi justru waktu lebih bagus main. bukan akhirnya Iya. kan. Ya gitu deh awal-awal. Cuman yang lainnya sih lucunya gue malah enjoy banget gitu waktu awal-awal. Waktu Selain yang bahasa dua kalinya tuh, itu. selain bahasa kendala gue nggak terlalu besar sih. Maksudnya mungkin gue juga ketemunya lingkungan yang apa ya banyak orang asing. Jadi di kampus gue tuh ada si kursus bahasa ini isinya orang-orang asing. Jadi gue banyak tuh teman-teman dari Ghana, teman-teman dari Oh iya. Amerika, teman-teman dari Aku main bola lagi jangan. Gana. seru udah gitu kalau jalan sama mereka nggak ada yang gangguin gue. Gede ya, Jagain. gede ya. Tapi nggak berasa di Tanah Abang lah jalannya ya. Banyak gananya juga tuh. Gitu deh. Fir, Ya, gue beruntung. gue ngebayangin Fir ya, lu ketika masih muda ke Prancis langsung ngambil sekolah kesenian, apa kagak serimpeng-serimpeng tuh serimpeng, hitungannya. miring-miring. Secara biasanya kan nunggu udah S2 baru ke Prancis gitu. Udah Lu gitu masih itu- belia langsung zup Ya, itu gue pertama kali keluar negeri. Gue sebelumnya belum pernah keluar negeri. Langsung. Sekalinya keluar negeri langsung ke Prancis menetap terus, dan iya. sekolah seni.
Iya, dan sekolah seni sih bener. itu perlu diangkat tuh. Itu lu sendiri atau sama keluarga? Sendiri, cuman waktu itu gue ada sepupu yang satu kota juga, terus ada berangkatnya tuh bareng 2 orang temen gue dari les bahasa. Jadi ada orang-orang yang familiar, orang Indonesianya. Walaupun gue prinsip gue jangan kebanyakan gaul sama orang Indonesia, ntar nggak berkembang kan. Kayak nanti lo kenyamanan gitu, tiap pulang kampus makan rendang, masuk bareng, ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi gue waktu itu sempet tinggal di rumah keluarga angkat gitu lah. Jadi gue satu rumah sama orang Perancis. Jadi dinner sama mereka, ngobrolnya dilatih lah gitu. Sambil lu nyerap tuh ya. Sambil nyerap. Gitu. Kalau sama orang Indonesia mah nggak ada nyerap-nyerapnya kan. Soalnya nyaman kan kita. Banyak kan nongkrong. Iya, kayak artis Indonesia udah main kok ke Prancis, di kedutaan. Iya. Makanya yang nonton orang Indonesia di Prancis. Iya. Sampai aja jadi. Nih lu agak mengingatkan gua sama satu segmen di film Laskar Pelangi, Jin, Sang Pemimpi. Oke. Laskar Pelangi. Sang Pemimpi tuh Ada sampai ke Prancis gitu ya? Ada. Dia sampai belajar ke Prancis yang ada gambar menara Eiffel. Emang cita-cita dia pengen sekolah di Prancis. Makanya ketika lu bilang gue pertama kali ke luar negeri ke Prancis, nekat. Ya, Start yang enak loh, startnya langsung enak loh, Vira, benar. Dan langsung sekolah seni lagi. Iya, itu sih tadi gue kayak waktu itu Untung kita bukan sempat startnya pertama di Afghanistan kan, beda. Iya. Kalau orang Balik-balik jadi benpang ntar. kalau dibikin cerita nih, Jim. SMA-nya nggak patah hati kan? enggak sih. Cuman bisa dibilang patah hati tapi sama sistem pendidikannya gitu. Iya, oke. Godaman nih. Gitu. Terus gue kayak waktu SMA dikasih PTN gitu. Nggak mau, gue maunya yang jauh. Kayak nggak ada ketertarikan untuk mungkin karena gue ngerasa gue selama sekolah tuh nggak ada kesan yang menarik. Iya, nggak ada kesan. Terus gue takutnya nanti kalau kuliah juga ntar sama lagi gitu. Jadi gue pengen keluar gitu pada saat itu. Jadi mungkin gue sakit hati. Sakit hati di situ tuh. Tidak sadar gitu. Jadi lu dari zaman-zaman sekolah di Indonesia itu emang ketertarikan seninya udah tinggi lah ibaratnya. Iya, gue bisa dibilang udah mulai sadar dari kecil sih, dari gue suka gambar apa gitu. Untungnya orang tua gue juga, ya gue beruntung juga gitu, dibuka matanya, kamu tuh bakat seni, kamu bakat musik gini, dan untungnya disupport juga. Oh gitu. Musik itu dari kecil juga lu udah dididik musik? Musik juga, lumayan disadarkannya dari kecil. Jadi gue nonton film gitu, terus kalau ada lagunya yang gue suka pasti gue nyanyi, terus gue minta beli piano yang di pasar tuh yang kecil. Oke. Gue nyari melodinya gitu, terus bokap gue kan main piano juga kan, kok kamu bisa sih nyari kayak gitu-gitu. Untungnya diarahinnya juga dari awal sih, dari kecil. Ya untungnya ketemu pianis lah, bokap lah jatuhnya ya kan. Masih ingat Pianis film kantor. apa itu yang ini? Gue dulu tuh suka dikasih Disney tuh ada yang judulnya Sing Along Song. Jadi ceritanya anak-anak kecil nih ke Disneyland, terus ketemu siapa namanya? Mickey. Si Mickey, siapa pokoknya karakter-karakter Disney dibawa ke wahana-wahananya, terus dia nyanyi itu di tiap wahana, ada yang lagu-lagu pantai, ada yang tiba-tiba lagu-lagu luar angkasa apa gitu. Lumayan banyak. Itu yang malah nyantol di ini lo, dibandingkan masalah neraka itu. Ntar kapan-kapan gua kasih tahu lo, ada yang bikin gua nyantol masalah neraka. Komik neraka udah pernah nonton, udah pernah ngeliat lo. Untung generasi bukan generasi itu, Bren. Ntar. Mungkin lebih kayak yang masuk akal di gue gitu. Nah itu mungkin gurunya aja yang salah nyampein ke gue gitu. Jadi nggak masuk akal gitu. Di komik neraka juga nggak masuk akal, tapi menakutkan. Maksudnya, wah lu jangan bohong lu, ntar kalau bohong lu di neraka ntar disetrika lu. Nah, kayak gitu kan kalau dijelasin, soalnya kalau ini bukan dijelasin, digambarin. Jadi ada setrika gede, ntar bareng kita di apinya. Ada apinya, ada yang ditojos dari lubang bawah sampai ke pala. Ntar gua kasih tahu linknya ada. Lu dapet linknya? Ada link. Gua nggak dikasih tahu malu, friend. Gua nyari juga. Iya juga ya. Ntar. Gua demen ini akhirnya yang, stroke-nya kayak brutal tuh dulu tuh. Emang gua nggak ketemu lagi. Cuman janganlah, udah lu bagus, stroke sudah cakep gitu lo.
Lebih ke membayangkan teknis ya, musim strokes-nya. iya soalnya hitam putih, ngebayangin gambar api, gambar ini darah hitam semua. Iya. Kecem makanya. Jadi Tapi bukan kayak majalah-majalah hidayah gitu, beda ya? beda. Ini Lebih gor. Oh iya. kalau suka ngeliat cover-cover kaset Sonic Youth, nah kayak begitu tuh gambarnya. Dikit mah kagak anjing. Cannibal Corpse sih. Kanibal. Oke, nih kembali ke masalah. Lu menyanyi, lu dengan seninya seni rupa ya? Rupa. Jurusan apa? Jurusannya itu namanya art plastik bahasa Perancisnya. Art Cuman plastik. kalau diterjemahkan jadinya visual art sebenarnya. Oh. Jadi kalau di Perancis itu kalau ambil S1 itu sekolah seninya harus di negeri dan namanya itu art plastik gitu. Kalau misalkan mau desain apa itu D3 jatuhnya. Oh gitu. Kalau Di satu gitu. atasnya nih jatuhnya. Jadi lu nih. semua Tapi lebih general jadinya. Jadi gua nggak kayak spesialisasi apa Lukis gitu. doang Iya. gitu, tapi lu matung juga. Iya, cuman general ilmunya jadi nggak difokusin, nggak didalemin lah gitu, nggak sedalam yang D3 sebenarnya. oh gitu. Lebih Oh, di- teori sih kita tuh. Oh jadi emang style ya bang, bawaan lu lah ibaratnya. Iya. Lu mau kemana gitu. Style lumayan ini sih, intens sih sebenarnya kelas prakteknya tuh. Gua tuh tahun pertama per minggu disuruh disuruh nyetor 20 lukisan seminggu. Buset, Pokoknya satu semester tuh ada berapa ratus gitu. Pokoknya setiap kelas dia tuh gue mesti nyetor 20 lukisan. Jadi dikasih tiap kelas kan dikasih style apa. Lo interpretasi satu lukisan dengan 20 style yang berbeda gitu. Jadi Asik. dari Keren. kubisme Seru. terus apa. Jadi kayaknya gue dipaksa tuh untuk explore stylenya. Itu semester awal apa udah tengah tuh? Itu awal. Awal. Soalnya kan awal masih nyari kan, Ah, masih bener, nyari-nyari bener. tuh. Oh, makanya 20 dicari. Iya, dosenku. Sampai Kalian lo coba ketemu dah. ini gitu. Terus dia yang beneran bilang kalau jelek ya jelek, kalau enggak ya. Wush. Kalau dia udah ngerasa ini lo bagus nih style ini, coba dieksplor lagi. Itu sih. Oh, sekejam apa sih? Ini dosen Prancis gue pengen tahu deh. Sebenarnya nggak kejam sih, justru kejaman guru di sini. Soalnya kalau di sini tuh satu arah gitu. Itu dia gue kayak nggak sukanya. Murid tuh nggak diajak diskusi gitu, kayak dikasih Oke. ilmu ini hafalin. Pokoknya kalau kamu ada pendapat ini salah gitu kan. Biar gampang sih kalau gue liat Iya guru gitu. itu makanya. Oh. Dan di sana gue salah satu shock, tapi shock yang positif adalah waktu gue ujian tuh gue disuruh bikin argumen. Kan gue nggak biasa bikin iya, argumen. nggak terbiasa, bener, Nggak terbiasa oke. di sini. Terus waktu itu ujiannya disertasi gitu panjang. Gue udah kan kita kebiasaan ngafal ya. Orang Indonesia ngafalnya pinter gitu. Nih, terus gue udah dibilang sama temen, ini kita biasanya paragraf terakhir tuh kita berargumen gitu, gimana tentang si satu pertanyaan ini dari semua teori yang udah kita hafal, gimana kita ngerangkumin terus ngasih pendapat pribadi. Gue cuman ngerangkumin doang. Iya. Jadi menurutnya ini, menurut tanggal sekian ini adalah gini titik. Nilai gue di bawah 5 kayak gitu. Terus gue tanya ke dosen gue, Pak, kenapa saya dapat segini? Kamu nggak ada istilahnya kayak template aja jawabannya Iya, gitu. lawan dong. Iya, lawan. Kamu bikin kita mikir balik jadi dosen terus kayak Wish. wah gila. Itu gue satu yang gue suka sama sistem pembelajaran di sana adalah murid tuh juga bisa kontribusi pemikiran gitu di kelas. Nah, Gitu. lu udah mulai ada kontribusi pemikiran itu gimana tuh timbulnya tuh? Pelan-pelan sih dari itu. Jadi sekarang kalau misalkan lagi kelas gitu dikasih apa terus kita nanya balik gitu. Terus biasanya dosennya juga nanya, menurut kamu gimana nih pendapat kamu tentang ini gitu. Itu pelan-pelan sih gue jadi kebiasa, terus jadi suka setelah kelas ngobrolin sama teman-teman gitu. Pantesan nih pas lagi RUU musik lo ikut-ikutan gitu. Gue ngikut doang. Ketawa-tawa doang. Udah mulai bisa bites back nih pas sini nih. Tapi ini general style kalau gue lihat kan emang ini sampai artwork lo kan lo yang garap semua tuh ya. Artwork album, 2 album yang udah lo rilis.
lo garap sampai video klip gitu. Itu kira-kira penggambaran visual lo seperti itu ya? Iya. Lo bisa kita kasih tahu nggak? Gue itu terpengaruh ini loh secara visual. Iya ya. Kayaknya Bang Jimmy gitu juga ya kalau bikin lagu nggak sih? Iya, kalau gue mah ngasal-ngasal aja. Kayak udah kebayang gitu. Gue soalnya udah kebayang aja kayak misalkan gue bikin lagu, kebayang gitu kayak video klip Primavera ya. Ini nggak mungkin video klipnya di dalam gedung kantor gitu kan. Iya, Pasti kayak ada yang naik sepeda terus bawa anjing keluar jalan-jalan kayak gitu. Terus ya itu berlaku di beberapa lagu yang gue bikin sih. Kayak udah kebayang aja gitu, terus gimana translate-nya kan sebenarnya. Yang klip pertama justru ada orang lain nih yang garap ya kan ya? Iya. Nah itu gimana tuh? Wah ini QC-nya yuk tebel dari lu nih kayaknya nih. Itu kayaknya gue juga dapet orang yang cocok sih buat diskusi ya. Jadi gue ngasih ide pengen kayak gini, dia juga ternyata nyambung gitu ngobrolnya. Akhirnya kita bikin bareng. Cuman kayaknya tuh sebelum gue banyak mau aja sih sebelum gue kayak ngerepotin diri sendiri. Wah harus banyak mau sih kalau Iya, gue harus bilang banyak ya. mau, bener-bener. Ya akhirnya mau nggak mau diri sendiri juga yang turun akhirnya. Yuk. Nih Fir, oke lah. Musik masih seninya juga. Tapi kan secara disiplin, satu mengandalkan bunyi, satu mengandalkan visual kan yang lo jalanin. Nah ini bisa, lu berseni rupa lu masih jalan. Ini masih jalan. Itu bisa ngebalance-nya bagaimana lo? Biasanya teman-teman gua basicnya seni rupa, begitu musik Oh gitu ya? biasanya Kikis. Iya sih. Tapi gue juga sekarang seni rupa jadinya ngerjain buat musik gue aja. Kayak nggak ngerjain buat orang lain. Gitu. Jadi mungkin karena kenapa masih dikerjain karena gue masih pengen bikin aja buat musik gue gitu untuk support satu sama lain kayaknya gitu. sama juga kayak lu Jim sebenarnya Iya nih, makanya. Jim. Ada Bang Jimmy lebih visual kayaknya orangnya. Wah kayak lu kagak. Iya sih. Lu visual abis. Gue ngelempar-lempar aja. Lempar-lempar aja. Kalau begitu mah nggak usah ke Prancis ke sana Nah, aja iya. kuliahnya. Tapi kan ada ketidakpuasan, friend. Itu Iya, yang menarik benar, gitu. Iya. Sebenarnya. Berangkat dari ketidakpuasan. Iya. Setuju. Makanya gua suka ketika lu sultur lagi. Subkultur itu lu bisa menjadi ya mungkin teman-teman lu yang dulu ngeliatnya beda pasti kan sekarang kan. Iya. Baik itu teman sekolah SD, SMP. Nah, ketika lu balik lagi, lu bilang lagi subkultur lagi. Wah, udah berapa lama lu balik lagi ke Indonesia? Udah dari 2016, udah Masih 4 shock tahun. juga lu? Enggak. Oh, udah bisa berdamai lo ya? Udah. Kalau masih shock juga ya? Udah gitu ya. Boleh, friend. Masih belum bisa bahasa Indonesia. Oh iya, bisa. What's up, Pak? Bahasa Prancis. Oh, sudah biasa sah. Ngomongnya udah pelo. Enggak sih, setahunan lah gue itu penyesuaian itu. Gue dulu tuh sempat ngantor juga kan pulang. Oh, sempat jadi gue pegawai ya? nggak langsung yakin di musik gitu. Walaupun gue rekaman di sana 2016. Terus si Itu album pertama tuh ya? Album pertama, mini album kan. Terus di distribusinya di sini dulu sama label Bandung, Orange Cliff. Oh. Terus distribusinya sini. Terus gue pertama manggung di Fatmawati di Guitar Freaks. Oh, Guitar Freaks ini. Guitar Freaks. Tempatnya itu in dong. Masukin gitu. Masih ada nggak sih? Masih ya? Gitar Freaks-nya, tempatnya sih masih ada Gitar Freaks-nya. Cuman kantornya, dulu gua kantor di atasnya. Oh, alah. Oh, lu manggung di situ. Manggung pertama situ, terus manggung pertama Gitar, gue di ini dong dikelilingin gitar-gitar metal iya. gitu dong. terus gue kayak pakai Tajam-tajam. gitar akustik. Waktu itu belum ketemu session player kan, belum ya gue belum ada temen lah di sini gitu, gue perform kayak gitu. Terus pulang-pulang tuh aduh kayaknya nggak enak banget tadi performance gue jelek gitu. Pokoknya masih masih belum dapet ininya lah di Riza ya musik. yang ngajak lo ya pasti ya? Waktu itu Orang ya, Orange Cliff. ada temen gue, oh enggak sama Dito-nya. Oh Dito. Iya. Gitu, terus ya intinya gue di musik tuh belum greget gitu. Sampai ya udah gue nyari-nyari dulu lah gitu, masih galau-galau mau musik apa mau ngantor karena kan
penyakitnya orang baru lulus kayak, duh harus dapat kerjaan gitu kan. Wah itu udah Indonesia banget itu. Iya makanya. Banget tuh. Kalau orang Jangan sana sampai kecewa orang tua nih. Ya kan ada kan. temen-temen gue di sana, lu mau jadi apa? Nggak tahu. Mau bikin tato deh ntar apa gitu, kayak nggak ada yang pemikirannya Asia yang ambisius banget gitu. Serius lu pengen nato lu? Enggak teman gue, kirain teman sekampus, lu. teman-teman sekampus tuh kayak pas gue tanya jadi apa, ya gue pengen jadi tato artis, cuman nggak tahu lah ntar gitu. Terus teman-teman gue banyak lah yang kayak ya nyantai aja gitu, lulus kuliah, kayak kuliah tuh ya buat ilmu aja gitu, nggak yang buat ntar harus Habis cari kuliah kerja langsung kerja. gitu. Sementara lu kerja akhirnya. Nah, iya makanya gue tuh kayak di antara tengah-tengah itu tuh aduh gimana ya, gue kayak jadi orang asing di keduanya gitu. Jadi gue rada-rada galau. Akhirnya pas pulang ya udahlah gue coba kan musik juga gue dijalanin coba. Tapi akhirnya gue juga ngantor, akhirnya tuh hampir setahun. Hampir Terus, setahun di setahun kantor kantor. seni rupa juga. Kantor seni Enggak, waktu itu rupa. gue ya lumayan jauh sih. Waktu itu gue bikin kayak seminar event apa ya di Kayak event organizer gitu ya? sebenarnya nggak event organizer sih, kayak lebih misalkan ada seminar apa gue arrange kayak pembicaranya siapa gitu deh. Gue seneng aja yang kayak apa Jauh juga edukatif nih dari gitu. Jakarta. Makanya gitu terus Kayak sekolah PR lu. iya makanya Survivalnya sih ala Indonesia itu. nah iya kayak coba deh apply banyak yang dapet apa gitu. Palu gak ada, apa yang lu mau gua ada. Cuman pas gue Temen juga ada dari seni rupa, Iya. waduh, survive, Iya. acting, iya sih. ada juga. Macem-macem lah ya kan. Gue tadi tertarik ketika lu ngomong, gue di tengah-tengah nih di antara dunia ini nih, dunia Seni rupa kuliah sama kerja. Emang dunia kuliah sama kerja emang kenapa di benak lu kayak ada jarak gitu? Lebih ke dua dunia tuh maksud gue yang teman-teman gue yang di Perancis sama yang di sini gitu. Sama kayak lingkungan gue di rumah gitu. Maksudnya rumah tuh di sini di Indonesia gitu kan. Kayak teman-teman gue udah pada kerja terus ya pasti ya ada lah gitu. Ada tekanan gitu kan. Mau nggak mau kan. Karena di Kompetitif ya? di Prancis dulu kayak nggak ada tuh temen gue yang bener-bener hidupnya tuh di planning gitu, sedangkan di sini gue ngobrol sama teman-teman tuh di planning banget gitu. Oh, gue ini gitu. Dan itu gue merasa gue di tengah-tengah, gue nggak gini amat gitu. Gue pengen kerja tapi gue pengen kerjaan yang santai, yang gue seneng. Emang paling enak Sampai kerja begitu. akhirnya dapet di sini tuh kayak udah deh musik aja. Udah ketok palu akhirnya tuh ya. Gue so far sih ya merasa nyaman Ini sih. gue pengen menarik tuh ya, lo bilang bahwasanya orang Prancis itu emang nggak tertata gitu ya, nggak taunya hidupnya ya. Seniman sana lah ya biasa Ya ibaratnya. mungkin temen-temen gue aja sih, cuman gue ngerasa nggak ada yang seambisius orang sini gitu. Mereka itu biasanya gimana sih kalau mahasiswa seni di sana gitu? Nah gue kurang tahu sih kalau dari teman-teman deket gue ya. Sekarang tuh teman deket gue dia buka restoran sama pacarnya. Dia bikin ini kelas teh. Kayak dia suka banget teh. Terus dia kayak ya tiap hari ini gue bikin kelas teh nih di restoran gue kayak gitu-gitu. Terus ada yang kuliah lagi. Tapi apa ya? Gak ada yang kayak stay di satu ini terus diginin gitu. Wah, ambisinya nggak ada yang kenceng gitu ke satu titik gitu ya. Terus teman-teman musisi juga banyak yang kayak day jobnya mereka tuh guru bahasa Inggris atau hampir sama juga atau dong apa kita. gitu. Tapi dia juga main musik gitu sih. Nah, lo mulai main musik ketika di Prancis tuh gimana tuh suasananya? Awal aja EP pertama lo garap di sana dong? Ya garap di sana. IP Gimana tuh tuh awalnya tuh? ceritanya lumayan apa ya? Lumayan kayaknya kalau gue pikir-pikir one in a million sih dapat kesempatan kayak gitu. Oh. Jadi gue kan hitungannya mahasiswi asing ya, mahasiswa oke. asing. Maksudnya gue nggak ada yang untuk dapat privilege, dapat rekaman di sana sama musisi sana di tempat yang emang oke gitu. Lumayan apa ya kalau gue pikir kok bisa gitu. Iya. Wah, dahsyat. Anggun Sesasmi sih bisa. beda level. Beda. Gue versi indie. Next nih jangan-jangan nih, Fred. Awalnya gimana tuh? Iya, iya. Kesempatan. Awalnya, nah gue tuh pas kuliah kan emang seneng
main musik, rekam-rekam lah di rumah gitu. Gue ada laptop, nggak pakai mic waktu itu, jadi gue suka cover aja. Gue upload di SoundCloud ya, SoundCloud, awalnya kan? awalnya di Ah. SoundCloud. Nah terus SoundCloud tuh yang denger Kedengeran ya. kesini tuh soalnya tuh. Oh iya itu tuh yang gue lumayan kaget juga sih, maksudnya oh nyampe juga ya ternyata. Karena niat awalnya gue bagi ke teman-teman gitu kan. Nah terus sampai akhirnya teman-teman kampus gue tuh tahu gitu. Jadi kalau misalkan gue di kelas udah tuh kalau ada apa-apa yang musik Vira gitu. Jadi udah kayak kita saksikan tampilnya. Udah gitu lah ya. ya udah kayak gue dijadiin itu lah. Gitu terus gue juga sering datang ke gig sih sebenarnya karena kotanya kan kecil. Kota apa kita belum tahu Oh dari iya tadi benar. nih ya. Namanya Ren katanya. Ren. Rennes tulisannya. Rennes. Ren. Klub bolanya Kalau ada bola tuh. iya. Bokap gue suka tuh. Lu suka bola juga? Enggak sih. Gue tapi Bagus, pernah nonton. bagus. Jangan suka bola. Oh gitu ya? Antar aja bola. Jimmy suka bola tuh. Gua Oke. ini Michel Platini lah. Biar Prancis. Oke, di kota Rennes lo. Rennes tuh pantai atau gunung dia? Oh enggak, dia sebenarnya deket sama laut tapi nggak di pinggir gitu. Jadi dia kena anginnya doang. Dingin banget. Kena angin, kena hujan. Dia kayak kota bisa dibilang kota mahasiswa sih. Tapi kotanya tuh enak gitu. Jadi Jogjanya sana lah ya. bisa jadi. Cuma mungkin nggak so meriah Jogja gitu ya. Di sana lebih Sefilsuf kalem. Jogja nggak? Jogja kan buset itu. Yang beli kopi aja, kopi yang ini buset. Oh, Orang ini Prancis, pilsu Prancis Lumayan juga. sih, lumayan. Lumayan ya. Oh, mengsong orang Prancis. Mencong-mencong. Pantesan lo bilang mesti ini lagi. Waduh, bahasanya. Iya itu, gitu sih. Tapi gue sering datang ke gig kan, emang suka banyak di pusat kota tuh suka banyak. Terus banyak festival yang ada namanya Fête de la Musique, artinya festival musik. Dia dalam satu hari 24 jam orang main musik dimanapun. Jadi Keren. di jalanan tuh Heeh. lu mau band jazz mau apa, mau tiba-tiba ada orang nge-rap pakai apa sound system gitu. Heeh. Itu terjadi seharian penuh gitu. Di kota itu. Di itu ada seluruh ini ya? Prancis. Oh, di seluruh Iya, Prancis. jadi dari band-band gede itu yang main di stadion-stadion, terus band-band yang kecil gitu main misalkan di pub atau di kafe. Di Sampai jalanan yang, juga ada? Iya, sampai kayak ya orang hobi nyanyi di jalan itu selama sehari full 24 jam itu Itu merayakan nama musik. ininya apa? Nama Fête perayaan? de la Musique. Fête de la Musique. Artinya festival musik. Siap tanggal berapa tuh? 21 Juni kalau nggak salah. Pokoknya itu 21 Juni ya? Apa 12 ya? Pokoknya pergantian dari musim apa? Semi ke panas. Oh, oke. Itu ada Fête de la Musique. Ikut nggak lo tuh waktu itu? Waktu itu gue main, tapi yang di pinggir-pinggir jalan aja. Nggak apa-apa. Iya. Ada dokumentasinya nggak tuh? Ada nggak ya? Ntar gue cari, ntar gue kirim deh kalau ada. Seru tuh. Nih. Tetap Lu lu sama gitar siapa? kopong Gitar sendiri. Sendiri. Gue waktu itu bikin band gitu bertiga cewek-cewek. Wah, Asik. sedap. Jadi gue tuh Indonesia main semua gitar atau juga. campuran? Enggak, orang Perancis semua. Orang Prancis semua. Kayaknya gue emang seneng apa main aja gitu. Jadi gue kenal di sini. Terus ada satu temen di kelas gue namanya Jasmine. Oh, iya. Kayak nonton aja. Kayak Lo share ngerti. dong, doi. Gitu ada Jasmine, terus ada si Lea satu basis cewek gitu, rambutnya Jasmine kayak main Taylor Swift. Wih. Jasmine main gitar. Si Lea main bass. Terus ya udah gue juga main gitar sambil nyanyi. Kita bertiga nyanyi lagu-lagu Perancis kayak Serge Gainsbourg gitu-gitu. buset. Jadi kita nggak ada lagu sendiri, kita cover-cover aja ya, main-main gitu. Oh, gede sih ya Serge Gainsbourg sana ya. Ya. Gitu deh. Gawat. Seru sih emang. Itu juga bisa jadi trigger juga tuh ya lo. Mulai aktif di musik di sana Nah, tuh ya. iya. Awalnya kan gue gitu kan punya band juga band cover. Jadi gue nggak ada yang nulis gitu sampai akhirnya gue ketemu satu orang namanya Romang. Dia akhirnya dia yang produce EP gue waktu itu. Oh, itu. Siapa nama Roma? Romang. Oh, Romang. Terus dia tuh yang lumayan temen yang paling nge-push gitu, yang kayak lu nggak ada lagu-lagu sendiri gitu. Belum nih bikin lah, ntar rekaman di gue gitu. Ah serius gitu. Terus Produser dia produser, sebenarnya mixing engineer sih. Gue Oh. Primavera dia yang mixing. Jadi sampai hari ini gue juga masih kontekan sama dia. Iya, Dia selalu. orang Prancis asli, Roman. Prancis. Terus ya udah akhirnya pas dia bilang gitu ya tertanam lah di otak gue, iya ya kenapa nggak bikin. Terus pada saat yang bersamaan ada tawaran dari Orange Cliff, kayak Fir yuk kita bikinin CD gitu. Terus di pikiran gue tuh CD masih kayak aduh
tertekan banget gitu, kayaknya gue belum pantas deh gitu. Cuman ya udah akhirnya kita rekam dan jadilah si EP itu. Nah, Orange Cliff ini pertama kali tahu lu dari mana? SoundCloud kayaknya sih. Dari SoundCloud. Nah, ya benar kan emang. Ya itu lumayan platform yang membantu gue sih, SoundCloud tuh. Iya, emang sih pas SoundCloud itu banyak kayak Bakat-bakat terpendam. Iya, musisi-musisi kamar lah kita Iya, ngomongnya iya. waktu itu kan. Wah, ini ada ya ini. Tapi also ya, kelompok penerbang roket juga di situ gue. Oh ya? Taunya. Di SoundCloud. Sama ada band si Rati Dharma juga SoundCloud juga dapatnya. Emang ini banget Pak. Itu emang platform yang oke sih. Iya. Ya, banget sih. Oke deh. Nah, kalau gua ada sedikit gua sempet denger lu bawain sempet cover White Shoes ya? Iya. Apa? Kisah dari Selatan, Jakarta. Oke, bukan. Oh ada juga Senang Demaf juga ada. Iya. Iya. Itu gua denger Jim. Kok ulikan soundnya enak banget ya? Itu lu yang ngulik? Iya, itu SoundCloud tuh ala kadar banget, bener-bener definisi Itu musisi lu kamar gitu. Itu yang Oh, lo benar-benar dari ini pakai apa sih? pakai apa itu ya? Garage band terus. Garage Nah waktu band. itu si Romang minjemin gue mic akhirnya. Oh. Akhirnya si mic ini nih yang Itu gue tipe pakai apa mic-nya tuh, sebaik-baik. yoi? Apa ya, gue lupa lagi. Lupa gue, nanti gue tanya. Cuman dia tuh banyak koleksi mic vintage gitu, jadi gue seneng. Pantesan suaranya. Cuman itu gue nggak sama sekali nggak ada ilmunya bang, jadi kayak se-feeling enak aja gitu. Wah, justru itu. Itu ya justru. Itu makanya gua kok suaranya malah lebih vintagean. Kalau gua nih, terlepas dari teman gua kok malah lebih vintagean suara dia ketika gua dengarkan itu Jim. Mungkin vintage karena ala kadarnya gitu. Enggak sih, bukan karena rasa lagi. Iya sih, gue banyak mengandalkan rasa sih sampai hari ini sebenarnya. Kalau musik, iya. Kadang bikin orang pusing gitu brief gue, tapi ini rasanya kurang terang. Gue suka bilang kayak gitu. Iya. Gimana Iya, coba iya, terangnya? bener. Gitu. Kadang gue ngerasa waktu bikin Primavera, kan gue ngobrol sama Dityo kan. Terus dia Ini produser lo Indonesia nih produser berarti? gue, iya. Terus dia kayak udah nih bikin chord gini. Kok salah ya Dit ya gitu. Salah gimana gitu. Terus dia tuh emang maksudnya Technically. iya, dia dulu kuliah di Sydney Conservatorium kan. Oh. Jadi kayak wow, semua udah kayak Birama segala macam beres tuh. seorang gue bilang bikinannya dia salah tuh kayaknya nyolot banget gitu. Nah, gue Kok salah? enggak gini rasanya, terus gimana gitu. Gimana ya? Paham gua. Nggak masuk gitu. Terus kayak, jadi gue bingung kan nyampein dia juga, gimana sih maksudnya gitu. Maunya apa? Gitu Iya, aja deh gitu akhirnya, ya. akhirnya ambil gitar, ini, bukan, ini. Sampai akhirnya kayak, coba deh, gue ambil note satu, ini note ini nih apa gitu. Jadi gue banyak mengandalkan rasa yang mungkin buat gue kerja sendiri oke, cuman pas Benar. butuh orang lain tuh rada repot ya, ternyata. Ya musisi seni rupa namanya juga. Iya, oh gitu Ini ya? juga kali makanya janji wibawa. Iya, rada beda ya. Ketika lu untuk menyampaikan rasa, jadi dia di video klipnya tuh memainkan simbol-simbol Jim. Simbol-simbol. Gitu. Ini bukan, pindah lagi. Ini bukan. Feeling gua sih 30 tahun lagi sih bahasa dunia bahasa simbol. Nantinya ya kan. Ini nggak ada wajah itu ya kalau Yang nganterin paket. Iya. Oh, Janji yang ada wibawa. pakai- ya, janji wibawa ya. Gue bilang, "Wih, ini oke juga nih anak." Makanya ketika lu berbicara rasanya kayak bagaimana ya? Iya. Emang susah. Sama kayak kita ngomong vintage apa? Hitam putih. Bukan hitam putih, sepia. Kayak begitulah. Ya. Pas kasih lihat agak lebih gosong dikit. Nah gimana tuh gosong tuh? Gosong gimana nih? Gosongnya semana? Gosongnya gosong Sevilla apa BW? Oke, gue kayak Gue menariknya deh ketika lo lagi lu mulai main-main di acara festival musik Iya. di Perancis, terus akhirnya ketemu si Romang, terus lo ada lagu-lagu sendiri nggak? Pasti lo kan datang pasti dengan polosnya gitu ya, Iya. bawa gitar, Iya. lagu gue gitu. Nah dia bisa ini nggak sih
menangkap Translate ya, ya, terjemah. bahasa lo bahasa visual tandanya kan. Iya sih. Ini lebih terang nih, gue pengen agak lebih gelap sedikit atau wah gitu. Senja-senja Senyum-senyum. sedikit gerimis ya gitu. Biasanya kan ngomongnya kan gitu biasanya. Ya di para gitaris gue ngomongnya Dracula kan lebih nyebelin tuh. Ini Dracula datang di sini ya. Ya, gue ya aja. Gua ya ini soundnya gitu. Akhirnya gue bisa bilang gitu. Dracula. Kalau gue kayak waktu itu karena udah cocok secara musik ya, udah kayak kita tuh nyambung gitu referensinya gini. Terus waktu gue bikin EP, gue bawa 5 lagu genjrengan gitar aja. Oh, udah ada bentuk dalam bentuk Udah direkam ada, ya? gue lumayan lah gitu kalau Pakai GarageBand itu ya? Gue kasih rekamannya ke dia gini, ya udah gitu. Dia nggak banyak-banyak, ya udah lo besok deh gue pikirin, terus lo datang lagi ntar kita ini Diskusi lagi lagi. Terus wow, udah terbentuk di semester sebelumnya kan? Udah Untuk terbiasa matchback. terbiasa berdiskusi. ya bener juga ya, udah bisa berargumen ya. Udah 3 tahun nih gue kuliah. Terus apa ya, menurut gue sih lebih apa ya, sesuai tapi nggak banyak gue arahin gitu. Mungkin emang karena nyambung sih sebenarnya. Cuman gue untuk aransemen tuh belum ngerti sama sekali pada saat itu. Gue cuma tahu kayak ya bagian lagunya gini, liriknya gini, chordnya kayak gini. Silahkan diterjemahin gitu. Silahkan lu menurut lu gimana. Dan gue emang pas ngobrolin inspirasi tuh banyak 60s gitu. Kita suka 60s. Terus treatmentnya juga pada saat itu dibikin benar-benar apa ya, raw gitu, kayak di ruangan, terus ya seru lah gitu, nggak yang terlalu rapih gimana gitu. Nah gue seneng tuh waktu itu. Nah, pas di Primavera nih kan malah lu rapi banget nih kalau gue denger ya. Gitu ya. Lebih tertata, lebih bahkan kalau bisa dibilang nih frekuensi udah ketahuan gini nih. Pas yang di sebelumnya kan gitu. Nah pas lu balikin ke Romang tuh ada komen apa? Nah itu lucu sih ceritanya waktu itu pas kan jadi dia si Romang nih pas Primavera ngerjain mixing aja kan. Padahal waktu awal, Mang gue mau bikin album, Mang. Jadi kayak orang Bandung lah. Kayak Anto Mamang. Gue malah dia botak gitu. Dia ngerti. Iya beneran. Dengan kata botak gitu? Iya botak. Gue udah terbiasa manggil dia botak. Gue mau bikin album gitu. Oh gitu. Dia awalnya mikir dia yang produce. Tapi gue ada produser. Terus lo bisa nggak bantuin mixing mastering? Terus awal-awal tuh dia bener-bener kayak deg-degan gitu. Ya gimana ya? Gue pengen tahu dong prosesnya segala macem. Ininya yang lu pakai apa? Ruangannya gimana? Fotoin semuanya gitu. Ya udah deh gitu, awalnya gitu. Awalnya bener-bener awalnya gitu. Terus udahlah, adanya sih ada penyesuaiannya gitu. Dari dia biasanya ngerjain semua sendiri, terus sekarang jadi mixing doang. Dan lagu-lagunya beda banget kan. Maksudnya dari instrumentasinya lebih rame, progresinya juga lebih ribet gitu. Terus ya udah akhirnya si Dityo sama Romang ngobrol juga gitu, kayak ini mereka berdua juga udah ya menyelesaikan itu semua. Terus pas jadi mixingan pertama gaung, room banget, karena dia biasa kan dia drummer. Terus dia treatnya kayak drum 60s yang ruangan gitu. Sedangkan ini kan banyak yang apa ya, maksudnya lebih rame. Terus kalau di ruangan nggak kedengeran yang lain kan, bising gitu. Mang, ini satu-satu deh lo mic-nya gini-gini lo. Pokoknya banyak yang teknis yang mesti di brief lagi gitu. Tapi berapa kali revisi waktu itu? 3 kali kayaknya. Akhirnya sesuai. Sampai hari ini udah lebih oke. Ini menarik nih, Per. Lu ketika menyebutkan 60s ya kan, terus ada gimana, suka Phil Spector juga ya? Belum pernah sih. Wall of Sound tuh biasanya kayak model 60-an tuh. Iya. Itu menariknya apa di lu ya buat lu era 60-an itu? Ada stimulan apa yang bisa mendorong lu bisa tertarik ke 60s itu? Kalau 60s gue tuh Bukan lebih, pendengar Beatles kan? dengar lah pasti. Maksudnya tapi gue surface aja gitu, di dasar aja. Gue lebih tim Beach Boys sebenarnya. Gue lebih suka Beach Boys. Yang Beatles lebih Amerika. Iya, lebih ke Amerika. Enggak. Oh, lebih suka Beach Boys. Gue lebih condong ke Beach Boys sih pada saat itu. Terus sebenarnya kalau ngomongin musik 60s, gue waktu itu banyak
di expose sama Sixties Prancis, Serge Gainsbourg, terus François Hardy, Brigitte Bardot. Nah, gue seneng mereka tuh, geng-geng Brigitte mereka. Bardot itu emang Brigitte Bardot kan penyanyi ya? sebenarnya pemain film ya, cuman albumnya Iya. dibikinin Serge Gainsbourg jadi bagus. Oh, kayak Jane Birkin juga Iya, ya? kayak Jane Birkin gitu. Nah, gue tuh seneng Sixties awalnya itu, soalnya kan gue eksplorasi musik dari, maksudnya dari pertama gue ngeh, dan gue kan main piano kan waktu kecil, gue les. Eksplorasi situ sampai gue nyaman nyanyinya tuh susah gitu, dapet yang gue bisa nyaman nyanyi yang gue ngerasa karakter gue keluar gitu. Oke. Nah, pas lagu-lagu mereka itu tuh gue kayak, kok kayaknya gue pas ya nyanyi lagu-lagu kayak gini. Itu pas dari Prancis tuh, Iya. dapatnya tuh. Oh, justru ketika di sana, bukan romantika mungkin ya kan? Mungkin pernah nenek menyanyikan lagu ini atau apa? Oh, itu Biasanya mungkin kayak ada. Ardito ya kan, emang nenek Oh, iya, gue dekat banget ternyata sama neneknya penyanyi ya? istana gitu. Oh, oke. Kalau itu, iya nenek gue juga suka nyanyi gitu. Kalau lagi lebaran gitu, mereka, nenek apa, yang gue pasti orgenan gitu sambil nyanyi lagu-lagu lawas gitu. Cuman itu iya, cuman yang bikin gue tertarik banget justru pas gue eksplorasi sendiri sih. Justru di sana itu. Iya, Gawas. gitu. Yang menarik dari solois itu nyari pendukungnya loh. Nah, Iya kan, namanya kalau band kan kita kan emang udah rame-rame nih. Iya. Sepakat kita nih, woi sepakat. iya. Ada. Tapi kalau solois kan kagak kan. Iya. Jadi saya percaya, gue percaya nih pada untuk bermain sama dia. Itu gimana lo bisa Itu mendapatkan orang-orang yang percaya sama lo? naik turun sih. Maksudnya gue juga nyari-nyari sampai apa ya, pernah nggak cocok juga. Terus kayak sampai akhirnya yang itu, jadi gue kan awalnya nyoba bermusik dulu pas balik sini. Terus sampai gue ngerasa, aduh kayaknya gue nggak deh di sini. Akhirnya gue ngantor tuh. Oh, oke. Pas ngantor, nah gue tuh udah ada manajer. Oh. Waktu tahun pertama ini ada satu orang yang nanya ke anak Orange Cliff gitu, si Vira udah ada manajernya belum? Belum. Mau dong gue ngurusin dia gitu. Terus ya awalnya kayak bener-bener santai gitu kan, tapi akhirnya dia sampai hari ini ngurusin gue. Terus dimulai dari dia sih sebenarnya, yang waktu gue fase putus asa dan ngantor, menyerah, akhirnya mengikuti ini, dia yang kayak, Fir, lo nggak mau bikin band apa, kita nih nggak jalan lo, padahal lo udah lumayan, maksudnya ya waktu EP pertama tuh maksudnya sambutannya lumayan Iya, lah gitu. exposure-nya. Iya, tanpa gue usaha banget gitu kok diterima ya gitu. Terus ya dia yang nyadarin gue gitu, kalau ini ya apa istilahnya takutnya nyanyain lah gitu. sayang. Lo nggak mau at least bikin band gitu? Boleh deh gitu. Akhirnya di masa gue masih ngantor ini, si Ayu manajer gue kayak, udah deh gue ada kenalan ini akhirnya kenalannya dia bawa temennya akhirnya kita kenalan. Terus di awal gue emang pengen nyampein kita jalannya bareng-bareng ya gitu. Jadi kalau emang nanti mungkin sekarang kita belum supportnya belum gimana gitu. Cuman gue pengennya sebenarnya dari awal tuh dapat orang yang sevisi misi lah gitu. Jadi nanti sebenarnya kayak band ya, jadi kayak Akhirnya begini, kayak band, iya, benar. kayak band gitu. Cuman ya gue ngerasa temen-temen ya apa ya, kayak mereka ngasih input tapi tetap apa Fir, apalagi ayo gitu. Wush. Udah enak Itu deh. sih yang gue seneng gitu. Udah free pass tuh, gue demen tuh udah kayak begitu. Hitungannya Dia percayalah sama lo kan akhirnya kan. Ya percaya nggak? Percaya nggak? Pasti percaya lah udah begini. Pak. lu mau apa? Biar kita bikinin nih. gitu. Udah kayak Mau begitu. di mana nih? Oke. Terus ada apa ya? Tapi ini udah banyak berganti formasi loh ketika Beberapa kali. berproses sampai sekarang. Ya beberapa kali sih, nggak banyak sih. Synchronize yang tahun lalu itu udah Primavera dong ya jadinya ya. Iya, 2018 dia. Ya yang di stage yang setnya sama My Ebit tuh stage-nya. Itu udah formasi yang sekarang tuh yang. Iya, cuman beberapa kayak misalkan gitarisnya nggak bisa Oh, gantian gitu lah. Cuman kurang lebih iya yang sekarang. Soalnya gue waktu di Synchronize itu kan gue tergantung anak gua. Kan Mau dia naik kemana? sepeda kan, keliling. Nah salah satu berhenti di tempat lo. Suap, wah ini siapa nih ya? Dia ngeliat aja. Nah, gue nanya-nanya dulu, siapa yang main nih? Gue nggak bawa ini kan, gue nggak bawa Peta. nggak bawa Bawa peta. mappingnya.
Vira Talisa, oh ini. Nah, sempet lihat gue, cuma gue belum paham lagu lo lah waktu itu. Cuman yang pasti sih anak gue lagi kebut-kebut kan, berhenti. Wah, ini ada sesuatu nih tanahnya. Gue sih ngeliatnya gitu. Pijarnya juga nonton. Nonton, berhenti di sepeda gitu, ada 3 lagu. Ayo jalan lagi, ayo. Ya gue ngikutin. Gitu. 3 lagu lumayan tuh. Lumayan. Gue ngeliatin, wah khusyuk nih doi ini. Itu udah yang ini ya, udah ya gue masih inget lo nuansa lo coklat-coklat lah waktu itu ya. Gue tuh ngikutin ini film The Wind Rises-nya Ghibli. Ada karakter cewek tuh pakai dress oranye gitu terus pakai topi. Orange Gue ya. pengen kayak gini sinkronis. Oh iya, karena lampu ya. Gue ngeliat agak Iya, kecoklatan coklat gitu. ya. Gue itulah pertama kali tuh. Wah ini Syaik nih, bayi baru tuh teman-teman cerita dari SoundCloud segala macam, dari SoundCloud. Gue segitu dampaknya ya. Jadi ke SoundCloud ya bener-bener lo masih di sana kan. Iya. Sampai Orange Cliff. Wush, yeah. Orange Cliff udah gitu bandnya beda banget dari gue, Sigmund. Iya kan Orange Kenapa Cliff. gue waktu awal ditawarin tuh kayak, kok gue gitu? Kayaknya nggak nyambung gitu, nggak apa-apa Fir, kita seneng aja sama musik lo katanya. Emang dia ini ngontek lo langsung Waktu itu kayaknya di message di SoundCloud sih emang. Buset, dari SoundCloud-nya malah ya. bener-bener. Wush. Kalau nggak salah ya, seinget gue. Gila. Emang rezeki juga sosmed tuh Jim ya. Wah, boy. Itu tandanya viral itu kan. Iya ya. Lu nih dari beberapa tadi dialog emang deket banget ya hubungan film, musik buat lu kayaknya ya. Saling ini suka bikin scoring musik juga. Belum sih doain ya. Belum pernah. ada niatan gitu lo udah. Pengen nyoba sih, cuman karena gue nggak teknis gitu orangnya, mungkin gue suka ya mungkin gue akan kerja sama bareng siapa gitu. Cuman Ya, gue rasanya, pengen kita ambil ya ini. rasanya itu. Rasa, Gue butuh seseorang yang bisa orang teknis translate bekerja gitu. Tapi kalau film yang menurut lo wah secara musikal nih berpengaruh sama gue ada nggak? Banyak film Perancis sih gue suka film-filmnya Brigitte Bardot tuh yang apa And God Created a Woman. Itu banyak samba-samba kayak dia apa ya, gue suka sih ya film-film 60s. Terus Sound of Music sebenarnya yang Wah, gue itu sih dulu emang. jatuh cinta banget waktu SD kalau nggak salah dikasih kan 3 CD gitu waktu CD ada 3 CD gitu. Gue ulang Kalau terus sih masih ulang terus. Betamax dulu. Iya. Kagak, bro. Gua malah kecil nggak sempat ngalamin sound of music, Jim. Gue ini friend yang pita ditembak ke tembok dulu inget banget. Proyektor. Gue dulu Iya, nonton proyektor. Power Ranger pakai itu. Pakai proyektor ya, seru tuh ya. Yang gue inget tuh pakai layar. Tuh aku ini layarnya kak. Layarnya ada masalah. Kita bawa ke puncak, layarnya nggak bisa terkembang gitu. Cantelannya atau ada yang rusak. Udah ke tembok sama aja. Udah ke tembok langsung. Nah itu Sound of Music dulu gitu. Oke. Wah beda tuh pasti rasanya nonton di situ ya. Wah sensasional udah gitu gue dekat tripod kan. Aduh. Jadi ada gitunya nih. Jadul. Lagunya kurang kedengeran. Yang 8 mili kali itu jangan-jangan. gitu. Iya, jadi kayak layar tancep, Ren, bentuknya. Buset. Jadi akhirnya speakernya kan agak ke tengah gitu. Kalau lagunya pengen kedengeran maju dikit. Wah, bocah-bocah pada maju. Gila. Yang gue inget ya itu hordeng dijadiin baju. Wah, paling ini. Itu Sound of Music berarti dari bokap ya? Secara bokap. Kayak Demen nyokap piano. sih, yang Oh, malah ngeracunin nyokap. gue musik-musik Film? itu nyokap, Oh. film-film nyokap. Daripada nyokap. Mary Poppins ya. Buset, Mary Poppins. Kenapa jadul-jadul banget ya? Iya ya, By the way, emang nyokap lu usianya udah mateng juga ya? Udah Enggak ada? sih. Enggak. Maksudnya nggak ngerti kan- juga gue. Mary Poppins tapi Oh, enak sih. Gue banyak dikasih Disney sih sebenarnya dulu waktu kecil. Cuma pas gede, gue senengnya itu 60s Godard gitu-gitu. Buset, Godard. Wow. Absurd film. New Wave tuh ya. New Wave. Itu waktu di sini udah Godard loh? Enggak. Oh, waktu pas gue di sana. Soalnya Oh, temen-temen gue tuh syukurlah. banyak yang itu. Tapi lu enjoy Godard, film-film Godard. Enjoy beda ya. Cara menikmatinya beda Ya. gitu. Tapi gue suka kayak secara lebih kayak sinematografinya, baju-bajunya yang dipakai, musik-musiknya, backgroundnya kan enak tuh bosa-bosa. Terus si siapa tuh namanya? Tapi plotnya kan Jean Paul Belmondo. iya. Belmondo, iya aktornya. Plotnya kan agak brutal itu kan sebenarnya kan ya. Iya, Agak beda. nggak biasa sama yang kita lihat di bioskop lah. Terus siapa Itali?
Duh, Wah, lau. Jessica. kan Yang tahun berapa? 60-an juga. Gue lupa lagi namanya. Vittorio De Sica. Aduh, yang bikin apa Pak Solini? Filmnya ini yang tentang fotografer tuh, aduh gue lupa lagi. Blow Up. Oh, Blow Up. Antonio Nama belakangnya. Migueli ya. Udah tua itu. Google to the rescue. Cie. Blow Up. Penasaran gue lupa. Iya. Blow Up. Gue nonton di kosan ada kan yang katanya itu kan Blow Up ya? Ada, Aduh. Blow Up. Nah, dari Blow Up tuh gue ini tahu Herbie Hancock kan, soundtracknya dia yang ngisi kan. Anjing, Antonioni. Antonioni. Michelangelo. Antonioni. Antonioni. Waduh. Antonio tuh gue suka. Terus, nah gue suka banget si Herbie Hancock di situ kan, yang dia yang bikin skor. Kan dia yang bikin scoring apa dia yang bikin OST-nya banyak pakai lagu dia gitu. Baru meninggal tuh ya. Oh, malah ngejazz lu ya itunya ya. Itu mungkin awal-awal gue ke tertarik jazz, funk itu dari Herbie Hancock. Gitu. Cuman gue emang ngulik sih, jadi kalau ada yang gue suka tuh gue nyari gitu temennya siapa. Kalau sekarang kan di Spotify ada similar artis. Ya. Nah dulu tuh, wah ini juga cerita yang menarik karena di REN itu dulu ada apa perpustakaan umum lengkap banget, terus dari buku, CD, film itu per lantai. Nah itu gue Hands banget itu. wah gila sih itu. Nah awal gue suka Herbie Hancock tuh gue nemu ada tuh CD-nya yang trust, yang apa-apa, yang sampai unreleased tuh ada di situ. Terus jadi ada sectionnya misalkan jazz ada siapa, terus gue nemu Dave Pike di situ. Banyak tuh kayak apa CD-CD yang gue comot dari situ. Terus dia tuh kalau nggak salah sebulan maksimal 20 CD. Jadi ya udah gue kayak 20. Selalu Gua lo dengerin. tiap bulan tuh 20 tuh. Kalau bisa lebih maunya lebih kali ya. 20 Gitu. riping dulu ya. Balik Orang lagi. Jakarta banget. Riping dulu. Gitu. Tapi bener lu ripping, enggak kan? Enggak, waktu itu gue dengerin Rip itu ditaruh CD lain gitu kan ya? Di Enggak ya? Itu di Di ban data ya? datanya dia Datanya diambil, kita ambil. Enggak. Enggak ya. Bagus, Gua gua dengerin. pikirnya emang orang Prancis. Soalnya udah waktu itu Spotify juga udah ada di sana. Oh iya, jadi udah Jadi nggak gue harus, catat sih kayak oh ini enak. udah nggak ada hard disk buat musik doang sih, udah enggak ya. Zaman bener-bener zaman, Bren. Well. Udah enggak. Hmm. Gitu. Ini yang selalu menarik adalah kenapa harus vintage gitu ya. Jadi kayak Iya. Kenapa? Sari juga gue Gue tanyain juga tuh. bingung ya. Lu kenapa sih Sar ini ya gitu. Kalau lu apanya sih yang lu menariknya gitu kan? Mungkin di satu sisi kan cewek-cewek lagi seneng lo-fi kayak waktu zaman lu pasti kan. Ada yang suka lo-fi, bahkan ada yang suka lebih kekinian gitu yang synthesizing gitu segala macam. Lu kenapa lo cari kebutuhan suara ini gitu? Butut itu kan suaranya sebenarnya kan kalau kita bahasa sekarang ya kan. Apa ya, gue suka aja gitu suara butut. Charming kali ya menurut gue. Jadi nggak terlalu disaring gitu, nggak terlalu banyak disaring. Jadi rasanya kayak main di depan mata gitu, kayak aduh, gue seneng gitu kalau ada musik yang membiarkan ada kesalahan-kesalahan dikit gitu. Kayak lagu-lagu Casero tuh gue suka banget. Anjing Casero. Banyak yang kayak ini kocak gitu, rekamannya kocak. Jadi kita nggak bayangin ini kayaknya ini deh kitanya cuma satu kali ya, jadi kayak lantai kayak gitu. Seru sih, gue seneng karena mungkin kita nggak dapat kesempatan itu kali ya, jadi kayak Iya, kalau gue sekarang ngerasa kan semua manja kan aja gitu. Take sekali ya udah diulang-ulang lah ya, Iya. cakep kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau ngedengerin yang beda tuh kayak Ya, menarik ya gitu. Casero. Ini udah kena 80-an nih. Ini pas udah balik ke sini ya jadinya. Iya, Indonesia 80-an tuh gue pas balik sini sih. Cuman bokap gue emang seneng sih kayak apa Om Uta Likumahua suka Waduh. denger di rumah. One in Tapi million itu ya. dulu gue cuekin tuh kayak oh ya gitu. Bener. Tapi pas gue mulai ngulik kayak jadi nanya, ya kemarin apa lagunya gitu. Pasti begitu ya. Iya. Baru paham gitu. Gue juga dari SD dengerin Ebit, pas udah SMA baru gue cari-cari akhirnya. Iya, Stelin iya. apaan ya? Kejadian juga ya sama lo gitu ya. Iya. Tuh apa lagi bokap ngebuka apa aja tuh pas lagi lo udah balik, lo lagi mulai Itu. nyari reference. Apalagi ya, yang gue paling ingat sih itu. Terus musik Jepang juga, kemarin gue nemu SMAP namanya. Wah, Smap lo. SMAP. Smap tahu lah.
Smap, Siapa tuh? Apa lagunya? Kan baterenana. Fusion ya? Iya kayaknya. Iya. Gitu deh. Wah, gua kurang tahu Jepang nih, gitu. Iya. Jepang, Indonesia. Gitu. Baru nyambung pas gue udah mulai tertarik gitu. 80-an juga. Jadi kalau gua denger emang sih pas dengerin lagu lo gitu. Terus di klip juga banyak yang komen kan, wah ini ada nuansa-nuansa Chandra Darusman. Tadi pas lo bilang Chasero, Ya. yang membawa masuk Chasero ini musisi pengiring lo atau Kayaknya dari gue masih ngulik sih, jadi pas pulang ya untungnya gue sekarang udah terekspos banyak cara juga kan, aksesnya udah gampang kan sekarang. Jadi gue suka tuh kayak, oh suka sama satu, Chasero tuh dari mana ya? Kayak waktu itu gue suka denger sama Faris RM, terus nyari aja gitu, oh ada nih Am Chandra gitu. Terus familiar gitu kan. Iya. Terus gue dengerin, wah Tapi solonya Chandra lo dengerin? solonya, pianonya. Indahnya Sepi nggak indahnya apa? Oh, solo sendiri. Itu lo dengerin? Nah, iya Indahnya Sepi. Terus di Chasero tuh yang gue paling suka Gemilang, kalau tahu, yang instrumental. Oh, justru instrumental. Itu tuh apa ya? Manis, kayaknya easy listening, tapi tuh banyak ngaco-ngaco yang kayak iya sembarangan gitu. Seneng gue gitu. Sembarangan tapi manis gitu. Doi piano dikursusin sih Doi. Iya. Jadi kayak udah meliuk-liuk jadi. Iya. Nada udah paham banget nih. Iya, gitu sih. Tapi kalau ditanya kenapa, kayaknya bingung juga ya. Kayaknya emang Iya. preferensi aja gitu. Jadi gue udah suka sama satu ini. Kalau ada mungkin yang yang serupa gitu, terus ternyata serupa tapi ada nambah warna lain gitu. Gue tuh tertarik gitu. Dan gue sampai sekarang sih masih kayak explore di situ gitu. Ada apa lagi sih? Ada apa lagi gitu. Ya kayak algoritma YouTube. Apa ya ini ya? Tapi Cari kalau giliran Indonesia gue sebel gue algoritmanya gitu. Oh ya? Beda ya? Beda, pakai per tahun dia. Jadi misalnya buka Brandals, ya pasti nempelnya ke gua, Iya, ke iya. sore. Oh, Nah, oke. udah 3 yang berbeda. Oh era nempelinnya. Oh iya, benar. Soalnya saya berandal, ucok Aka dong, ya enggak ya? Aka mestinya begitu, Grass Rock, enggak dong, nempel ke gua sama sore. Itu 3 hal yang berbeda. Jadi makanya gua kalau similar artis Indonesia gua jadi kurang percaya gitu. Iya sih. Beda soalnya beda-beda. Maksudnya nggak similar, jadinya cuma similar. Algoritmanya keder kali ya? Kok musiknya beda-beda ya? Algoritma itu mesin kan sebenarnya Jim? Mesin. Atau ada orang yang ini Jim? Mesin sih kayaknya sih. Oh, Wallahu alam, Fred. Mungkin belum terlalu tahu gua. iyalah terlalu teknik. Nah, tapi akhirnya emang udah ini aja. Gitu lah. Terus apa lagi nih setelah Primavera yang 200 gambar? Gambar. Ya. Kayaknya mungkin gue masih tetap kesana tapi lebih nggak repot kali ya. Gue sebenarnya pengen sih nemu orang yang gue bisa kayak misalkan si Dityo kan secara musik gitu mentranslate. Kalau visual gue belum nemu nih. Semoga ada gitu. Jadi gue bisa tinggal brief aja ntar dibikinin gitu kan. Cuman ya gitulah. Gue masih rada spesifik gitu. Tapi kayaknya kalau artwork gitu-gitu gue akan masih pegang sendiri sih kayaknya. Jadi kayak video-video lirik lu juga kan pakai Iya. kayak drawing lu ya. Iya. Nah itu faceless itu kenapa lu pakai itu kan? Cuma nanya rambut. Selain cepat, suka aja, nggak tahu ya. Biar nggak terlalu baik informasi aja. Soalnya kan gue banyak main gerakan tuh yang kayak orang lari, loncat gitu. Kalau ekspresi, menurut gue sih nggak terlalu penting. Kayak lebih ke gerakannya gitu. Jadi, Biar orang fokus ke gesturnya lah itu ya. iya, Ya, apa peristiwanya? iya. Mantap. Cakep nih. Yoi. Kalau ini selama pandemi lu ngapain aja nih? Pandemi miara cupang. Hah, serius loh? Miara Beneran cupang juga? Iya. Akhirnya. Oh serius? Beneran. Contoh mamuni green corn dong nih seleranya. Miara cupang, nah ini tanaman. Iya, gue awalnya nanam pohon kan banyak gitu. Terus sampai suka yang dipotong-potongin taruh air kan di rumah. Terus banyak nyamuk, terus gue google cara menghilangkan nyamuk tanpa merusak tanaman.
ikan cupang. Akhirnya lu pelihara Iya, gua beli. cupang. Oh, ya udah deh. Oh, waduh. Akhirnya gue taruh, tapi di tempat kecil ternyata nggak bagus kan. Ah ya udah deh. Akhirnya lu googling apa lagi? Pindahin ke tempat gede. Terus akhirnya gue jadi belajar aquascape gitu. Ya udah gitu. Kalau konser-konser virtual ini, sempet lo ya ada ya? Sempet. Video-video session, studio session. Fokusnya malah ke hobi ya. Oh iya, di channel lu juga banyak ini ya, ngerjain yang lain ya? Iya. Kalau misal pas pandemi. Iya, maksudnya di channel lu bukan cuma musik, jadi ada kan lu ada tips-tips segala iya, macam. iya. Itu juga lumayan. Kayak gue explore pas, bukan pas pandemi sih itu. Oh, sebelum pandemi justru? Sebelum kayaknya, cuman itu awalnya kan karena video Primavera. Terus ya gue pengen ngejelasin caranya gitu, cara bikinnya gitu. Terus waktu itu message-nya tuh pengen, ya lu jangan terhambat lah walaupun lu sendirian bikin musik, lu dari awal gitu, lu bisa kok bikin video klip yang oke gitu, dengan modal ya nggak besar gitu. Akhirnya gue bikin si video tutorial itu. DIY emang bukan punya pang aja. Bosas Jazz juga bisa. Yoi dong. Gile. Pameran wah siapa tahu nih. Pameran nih, 200. Wah, satu ruangan sendiri itu ya 200. Sih itu. Sebesar apa sih waktu lo bikin ini? Empat kecil biasa. Oh, Yang kecil-kecil. di buku, HPS ya? Iya, buku gambar sih sebenarnya, drawing book yang 260-an gram. Jadi yang penting tebel, cuman Iya. kecil. Soalnya biar muat di scanner kan. Buat di scanner, dibantai air gua nggak melengkung. Nah iya, Gile. kecuali kehujanan. Wah, itu. Oke, Vira, thank you banget nih. Gile ngobrol-ngobrolnya. Iya nih. Jadi Terus pengen terang kita berdua terpana ngelihat movement lo. Waduh, movement ya. luar biasa. Wah, ini movement. Cakep. Tanpa lo sadarin ini movement. Dan juga banyak menginspirasi yang denger nih gua rasa. Yang denger. Yang nonton. Thank you ya. Ntar kita mungkin akan ngajak-ngajak lo yang lain gitu. Siap. Sukses terus Vira, thank you ya. Thank you so much.